Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya kembali lagi untuk upload video terbaru di channel ini dan kali ini saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club dan juga Liverpool Football Club. Dua klub yang berhasil meraih kemenangan di pertandingan Premier League semalam. Oke, yang pertama adalah Chelsea yang bisa menang telak lawan Burnley dengan skor 0-2. Saya ingin membahas tentang Chelsea dulu nih teman-teman. Kenapa Chelsea juga penting perlu saya bahas? Karena ini adalah pertandingan keempat secara berturut-turut di semua kompetisi yang Chelsea mencatat clean sheet dan dua pertandingan berturut-turut. Yang pertama sebelumnya Chelsea menang lawan Krasnodar dengan skor 0-4 dan kali ini di English Premier League Chelsea bisa menang telak lawan Burnley dengan skor 0-3. Saya tidak ingin membahasnya terlalu bertele-tele istilahnya, ya kan, saya langsung to the point saja bahwa Chelsea telah berkembang menjadi tim yang solid di defense dan juga mencair dalam urusan menyerang. Betul, lawannya bukanlah lawan yang kuat dan juga Burnley adalah klub yang berada di zona papan bawah. Mereka sulit meraih kemenangan. Bahkan kalau kita di awal ya sebelum pertandingan ini tentu kita juga di atas kertas akan mengunggulkan Chelsea. Tapi saya kira teman-teman sepakat dengan saya bahwa mungkin juga teman-teman kaget bahwa Chelsea bisa menang dengan skor telak. Karena ini tidak biasa seperti Chelsea yang kita lihat di awal musim ini. Saya bicara tentang awal musim ini. Ya, menangnya juga dengan susah payah dan kemasukan gol. Contohnya lawan Brighton and Hove Albion, ya kan, mereka menang susah payah. Kita tahu bahwa pencetak gol dalam pertandingan tersebut bukanlah pemain depan dan mereka juga kemasukan gol. Kemudian lawan West Brom mereka meraih hasil seri, lawan Southampton juga meraih hasil seri, dan kita tahu lawan Liverpool juga mereka kalah. Jadi klub ini berada dalam sebuah situasi yang tidak jelas lah sebelumnya bahwa apakah Lampard ini bisa menyatukan para pemain atau tidak. Namun sekarang dalam 2 game berturut-turut mereka sudah bisa menang telak. Kita lihat dulu ke line up ini yang saya sekarang mulai suka dari Chelsea ya, bahwa line up ini lebih bernaluri menyerang karena ada 3 pemain depan sekaligus diturunkan di depan, Werner, Abraham dan juga Ziyech. Oke, 3-3 ini sebetulnya memiliki kemampuan mencetak gol. Jadi pada saat ketiga pemain ini turun tentu potensi dari Chelsea untuk mencetak gol lebih besar lagi dan terbukti Chelsea bisa menang dengan skor 0-3. Di tengah Mason Mount, Kante dan juga Havertz. Di sini ada keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Yang menyerangnya nih lebih sering adalah Havertz, tapi Mount dan Kante lebih stay in position dan hanya sesekali saja keluar. Di belakang Chilwell sudah membuat pos sebelah kiri menjadi permanen bagi dirinya. Oke, James kali ini yang dipilih bukan Azpilicueta, saya kira wajar karena Lampard inginkan gol. Jadi memang yang ditampilkan adalah James, Kurt Zouma dan Thiago Silva ya. Ini Thiago Silva kali ini diturunkan lagi setelah di Champions League tidak bermain. Mendy kali ini tetap menjadi andalan Chelsea dan saya kira ia sudah membuktikan bahwa ia layak menjadi number 1 di Chelsea. No saves from Mendy karena tidak ada shot on target yang saya lihat ya. Dari Burnley ada Nick Pope, oke, lumayan penjaga gawang ini, Kevin Long, good player, and then Ashley Westwood, ini juga pemain yang banyak mengirimkan umpan-umpan di game ini, dan 2 penyerang yang berbahaya ini, Chris Wood dan juga Ashley Barnes. Ini dua penyerang ini mengandalkan physical, kekuatan agresif. Ya, jadi ini sulit juga sebetulnya bagi back Chelsea, di mana kita tahu bahwa di awal game ini Barnes hampir mencetak gol dan Mendy pintar juga keluar dari garis gawangnya untuk mempersempit ruang tembak dari Barnes sehingga bolanya melayang di atas mistar gawang dari Mendy. Oke, the goal was excellent, first goal dari Chelsea, dan sebelum gol dari Chelsea yang dicetak oleh Ziyech, kita tahu bahwa Tammy Abraham sebenarnya sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol, umpan dari Kante yang maju ke depan, dan beberapa kali juga kita lihat James mencoba mengirimkan crossing yang sayang tidak akurat. Chilwell juga mencoba hal yang sama karena memang Chelsea mengandalkan crossing dari kedua fullback. First goal luar biasa. Werner berpindah posisi mencoba untuk menyerang dari kanan, mengirimkan umpan kepada Tammy juga pintar di sini ya, dan kita lihat kerjasama antara para pemain Chelsea mulai baik. Ia memberikan sodoran kepada Ziyech dan Ziyech first time shot kaki kiri, memang ini kaki andalan dari Ziyech, mencetak gol pembuka bagi Chelsea di game ini, dan ini adalah gol pembuka yang penting karena setelah gol pembuka ini kita bisa perhatikan para pemain Chelsea bermain lebih tenang lagi, mereka bisa mengendalikan tempo permainan. Setelah mencetak gol pertama dalam pertandingan ini, para pemain Chelsea memilih untuk mengendalikan tempo permainan agar mereka juga tidak kena counter attack dari Burnley. Memang Burnley bukanlah tim kuat dan mereka saat ini berada
di zona papan bawah, tapi saya kira bahwa tim ini bisa saja mencuri peluang pada saat memang para pemain Chelsea tidak waspada di lini pertahanan. Karena kita tahu kan sebelumnya masalah Chelsea ini berada di lini pertahanan. Dengan mengendalikan tempo permainan tersebut, maka Chelsea bisa memilih kapan ingin menyerang, kapan juga hanya ingin mengandalkan ball possession. Dan terbukti ball possession Chelsea memang jauh persentasenya lebih tinggi daripada Burnley. Dan ini kan tidak biasa. Biasanya pada saat juga Chelsea menang, ya persentase ball possessionnya tidak menyolok lah seperti ini. Dan akhirnya Chelsea bisa mencetak gol kedua melalui corner. Bagus juga itu delivery dari Mason Mount yang sepertinya bola ini yang mencari kepala ya. Bola ini yang mencari kepala Zuma, dan Zuma melakukan heading yang powerful, bisa merubah skor menjadi 0-2 bagi Chelsea. Gol ketiga bagi Zuma padahal ia adalah center back. Dan kemudian Chelsea menambah keunggulan mereka setelah sebelumnya juga mereka mendapatkan beberapa peluang dari Havertz, dari juga Werner ya, walaupun Werner ini posisinya di sebelah kiri atau kanan flank, ya beberapa kali berpindah posisi, tapi akhirnya ia mendapatkan timing yang pas untuk bisa melakukan gerakan pada saat ia mencoba untuk menerima umpan dari Ziyech. What a pass by Ziyech, seperti bypass ya, ia membypass para pemain di lini pertahanan Burnley, dan Werner bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Nah, yang bisa kita perhatikan di game ini bahwa pada saat Chelsea juga tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain andalannya, salah satunya kita tahu adalah Pulisic ya, dan juga Azpilicueta yang tidak bermain dari awal di game ini. Kita tahu bahwa James juga adalah pemain yang sebelumnya kan kita tahu diragukan ya. Tapi saya melihat di sini di bangku cadangan sebetulnya kan Chelsea juga banyak pilihan seperti Jorginho, kemudian Callum Hudson-Odoi, dan juga akhirnya Giroud yang masuk ya. Tapi Lampard memilih untuk memainkan pemain-pemain yang berbeda di game ini. Jadi di sini kita tunjukkan, kita bisa melihatlah ya bahwa kedalaman skuad dari Chelsea ini sudah lumayan baik. Nah, mungkin bagi para teman-teman akan menganggap bahwa kemenangan Chelsea ini biasa-biasa saja karena kan lawannya juga tim lemah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya coba diperhatikan cara Chelsea bermain. Ini cara Chelsea bermain dari segi kekompakan mereka sudah lebih bagus. Ya kan ini kan beda banget dibandingkan saat mereka bermain lawan Southampton dan juga main lawan West Brom. Oke, lawan Southampton apalagi setelah mereka unggul tampak mereka terus ngegas, tidak bisa mengendalikan tempo permainan, akhirnya mereka kemasukan gol dan pertandingan harus berakhir dengan hasil seri 3-3. Itulah mengapa sekarang kita lihat Chelsea bisa berkembang karena memang Lampard tetap berpikir positif dan tetap melakukan perubahan-perubahan di lineup yang juga sebetulnya bisa riskan untuk mengganggu kerjasama di antara para pemain. Tapi kita lihat sejauh ini rotasi yang ia lakukan akhirnya bisa membuat ia menemukan seperti formulasi ya. Kalau mau attack formasinya 4-3-3, kalau mau bermain sedikit bertahan adalah 4-2-3-1. Sekarang saya ingin membahas tentang Liverpool Football Club yang sudah meraih 4 kemenangan beruntun. Ya, sebelum meraih 4 kemenangan beruntun ini, mereka meraih hasil seri lawan Everton di sebuah pertandingan kontroversial. Di sebuah pertandingan di mana mereka yang sebetulnya dominan dan layak menjadi pemenang. Tapi ya saya kira Klopp sudah melupakan pertandingan tersebut dan ia fokus ke next games. Dan Liverpool dengan kondisi tim yang tidak full tim, ya kita tahu ada beberapa pemain inti yang cedera, salah satunya adalah Virgil van Dijk, bisa dalam 4 pertandingan terakhir ini meraih kemenangan. Dan yang paling penting nih terakhir lawan West Ham, memang Liverpool berjuang habis-habisan di game ini, ya wajar karena memang mereka tidak diperkuat oleh pemain-pemain terbaik mereka yang berada di tengah dan juga di belakang. Jadi tentu mereka akan dipaksa juga untuk berkonsentrasi di lini pertahanan, padahal kita tahu Liverpool adalah tim yang fokus untuk menyerang. Walaupun trio Firmansyah bermain di game ini, tapi kan kita tahu dari awal trio ini tidak berkembang begitu baik dalam pertandingan ini. So, what did Klopp do in this game? Oke, ini lagi-lagi mereka bukan lawan tim kuat, tapi West Ham juga bukanlah tim yang lemah ya. Kita tahu secara penampilan, oke, memang kalau kita lihat secara posisi, ya West Ham ini bukanlah tim yang kuat. Mereka juga berada di zona papan tengah ataupun papan bawah. Bahkan musim lalu berada di zona papan bawah. Tapi Liverpool dengan segala kekurangannya dari segi materi pemain bisa meraih kemenangan yang penting. Kita tahu Van Dijk tidak ada, tapi kali ini adalah Joe Gomez dan juga Phillips di belakang, Trent Alexander-Arnold dan juga Robertson. Ya beruntung nih 2 pemain tetap fit ya, karena begitu banyak serangan mereka lakukan. Kemudian Curtis Jones, oke, well played.
Henderson, bagus sekali permainan Henderson di game ini, begitu proaktif mendukung serangan. Wijnaldum begitu disiplin di tengah. Kemudian Salah, Firmino, dan Mane. Yang tidak berjalan nih sepertinya Firmino nih bagi saya. Bagi West Ham kita tahu mereka memiliki pemain-pemain yang juga ditargetkan oleh klub-klub besar lainnya. Salah satunya adalah Declan Rice, yang ditarget oleh Chelsea, tapi ia masih bermain bagi West Ham sejauh ini, dan kapten tim. Di belakang kita tahu adalah mantan penjaga gawang Arsenal Fabianski, banyak save ia lakukan di game ini. Kemudian ada Ogbonna, ada juga kita tahu di sini Soucek. Ini juga pemain yang perlu diwaspadai. Bagaimana jalannya pertandingan? Jalannya pertandingan justru saya kira berimbang di babak pertama. Banyak peluang juga, atau beberapa peluang lah dari West Ham yang coba mereka konversikan menjadi gol, tapi hanya satu gol, yaitu Fornals yang mencetak gol. Itu pun pada saat ada halauan sepertinya dari Joe Gomez yang jatuh ke kakinya sehingga ia bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Nah, disinilah saya lihat bahwa covering dari lini tengah ini tidak begitu baik, dan memang karena Liverpool kehilangan banyak pemain kan dalam game ini. Kalau menurut catatan saya, Van Dijk, Chamberlain, Keita, Fabinho, Thiago Alcantara, Matip, mereka semua ini kan tidak bisa bermain dalam pertandingan ini. Jadi itu yang menjadi kesulitan bagi Klopp, sehingga ia menurunkan Curtis James, kemudian Curtis James juga digantikan oleh Shaqiri. Bahkan Salah pun digantikan oleh Milner. Kemudian Firmino yang tadi saya jelaskan tidak berkembang di game ini menurut saya, akhirnya Jota dimasukkan, dan Jota perlahan-lahan sudah mulai menjadi pemain yang diandalkan oleh Klopp. Bisa jadi nih ke depannya Jota akan diberikan posisi starter karena ia masuk dan ia bisa mencetak gol. Jadi pemain ini juga sebelumnya masuk, saya kira di game lawan Arsenal saya sudah lupa, ia juga mencetak gol di game itu. Dan di game ini kita lihat bagaimana Liverpool setelah tertinggal juga sulit untuk menciptakan peluang, tapi akhirnya Salah yang dilanggar kita lihat di kotak penalti, walaupun saya kira bahwa itu adalah minimal touch tapi minimal touch itu sudah cukup lah bagi wasit atau juga bagi VAR untuk mengindikasi bahwa itu adalah penalti. Dan kemudian Salah bisa mengkonversikan penalti tersebut menjadi gol. And then Shaqiri, look at that, Shaqiri pemain pengganti, dan juga Jota pemain pengganti, bekerja sama di mana Jota bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Walaupun sebelumnya ada beberapa peluang dari Salah, tapi saya lihat bahwa tidak banyak peluang dari Liverpool di game ini yang adalah on target. Dan kita bisa lihat bahwa betul kan, ternyata cuma 5 on target, di mana mereka bisa menghasilkan hanya 2 gol dan 1 dari bola mati, yakni dari Salah. Dari penalti. Mane juga tidak berkembang dalam pertandingan ini karena West Ham bermain dengan deep line of defense, dan juga ada man marking yang dilakukan oleh para pemain West Ham yang berada di lini tengah. Jadi di pertahanan nih adalah zonal marking, deep line of defense, tapi di tengah mereka man marking siapapun pemain Liverpool yang coba untuk memasuki lini pertahanan dari West Ham. Maka itu di game ini jika teman-teman perhatikan bahwa Liverpool mengandalkan long ball passing atau direct pass. Banyak crossing atau umpan-umpan diagonal yang diberikan dari lini tengah Liverpool, daripada mereka memilih untuk mengalirkan bola dengan short ball passing mendekati lini pertahanan West Ham, karena sulit sekali sebetulnya menembus lini pertahanan West Ham. Jadi Klopp juga mendapatkan sebuah pelajaran berharga di game ini, bahwa pada saat timnya mengalami posisi deadlock, ia perlu melakukan perubahan dengan memasukkan pemain baru yang bisa menjadi pembeda, pemain baru dari bangku cadangan. Dan itu berkali-kali kita sudah lihat trennya terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir, apakah itu di Champions League atau juga di English Premier League. Nah, artinya betul kan apa yang saya selalu jelaskan di video-video saya, bahwa pelatih itu tidak bisa kita nilai kurang strategi atau tidak paham taktik, tapi ia juga memerlukan pemain yang bisa menjalani instruksinya. Dan pada saat di game ini Liverpool juga sulit untuk menambah keunggulan, ada 2 pemain yang dimasukkan dari bangku cadangan dan 2 pemain itu bisa berperform membawa Liverpool meraih kemenangan. Saya kira akan semakin sulit bagi Liverpool ke depannya karena begitu banyak pemain mereka yang cedera. Dan saya kira di nanti transfer window bulan Januari, Liverpool tentu akan membeli pemain baru untuk lebih memperkuat tim mereka. Tapi paling tidak sementara ini Liverpool berada di pucuk, di urutan nomor 1 klasmen sementara English Premier League. Kita tunggu ke depannya Liverpool pertandingannya seperti apa. Tapi paling tidak 2 kemenangan di Premier League dan 2 kemenangan di Champions League perlahan-lahan mulai membuat Liverpool mendapatkan momentum mereka, seperti yang sudah didapatkan oleh Manchester United. So we wait next games for Liverpool and next games for Chelsea. Thank you for watching. Terima kasih banyak support dari teman-teman netizen. No hate, only football. Salam sepak bola.